Jadi bukan ada sosok Sabto Palonya. Nah, begitu pula ketika kembalinya ya tidak menunggu datangnya sosok, tapi alam itu sendiri akan bekerja. Seperti datangnya musim hujan setelah musim kemarau. Jadi seperti itu. Berarti rumusannya seperti itu, Pak ya? Iya. Karena banyak kan orang yang suka melintir-melintir, oh nanti ada bencana seperti ini. Iya. Kayak gitu, Pak. Ya, bencana itu kan perilaku kan. Ketika perilaku manusia itu jahat, buruk, ya otomatis terjadi respon ya dari alam. Sama kan sebenarnya Al-Qur'an itu tidak memberi sistem pahala dan siksa. Itu penerjemahan ya. Ya, jadi nggak ada itu misalnya ya kan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160 di situ dikatakan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan kebaikan, maksudnya setelah meninggal ini membawa kebaikan, selama hidupnya itu kebaikan yang dilakukan, ya kan, maka ya kan imbalannya ya 10 kali kebaikannya. Nah, jadi nanti kalau dia hidup lagi dia bisa berbuat 10 kali daripada yang sekarang. Oke. Ya, makanya dunia ini maju, menjadi lebih cerdas. Karena yang sekarang ini, karena kita baik dilahirkan 10 kalinya kualitasnya dari sekarang. Oke. Ya, kalau orang misalnya, oh nanti buah enak-enak, ya nggak jadi apa-apa. Ya nggak bisa maju. Kemajuan ini kan karena ada perubahan yang bisa dilakukan manusia. Nah, jadi di situ. Ya, tapi juga ayat itu kan melanjutkan lagi. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dengan keburukan atau kejahatan, tidaklah dibalas kecuali ya sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya, jadi artinya dia jahati orang ya dia kena kejahatan yang setara. Nah, cuma kalau misalnya, nah ini perlunya ada reinkarnasi itu tadi. Ya, orang berbuat jahat, membunuh 10 orang. Kalau dibalas yang setara sama 10, kan nggak bisa, hidup kan cuma sekali. Benar. Cuma nanti dia lahir lagi, dibunuh orang lagi. Itu saya pernah dengar itu, jangan membunuh orang, nanti kamu pasti dibunuh orang, pasti. Iya, jadi seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi itu maksudnya itu kelipatannya. Kalau orang berbuat baik bukan kan dituliskan dapat pahala 10 kali, bukan. Tapi dia akan bisa mengerjakan kebaikan 10 kali dari yang sebelumnya. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu gitu loh ini ya. Sangat mencerahkan sekali. Iya, jadi bukan kok ini karena membawa kebaikan dapat 10 kali, pahalanya 10 kali misalnya, terus dapat jambu, dapat ini yang nilai. Bukan itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia bisa berbuat kebaikan 10 kali daripada sebelumnya. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita itu bisa menolong 1 orang, nantinya bisa menolong 10 orang. Nah, gitu lah. Mantap. Pak, ini saya tadi melihat buku kok keren banget nih. Iya. Nanti bisa Pak ya. Ada yang berjudul Serat Centini, karya Ahmad Kozim, dan ini ada Weda Sasangka. Ini juga karya Pak Kozim juga ya. Ini keren bukunya teman-teman. Iya. Ini bisa dijelaskan satu-satu nggak Pak? Oh iya, secara sepintas kita bisa ya. Kan ini tebal kan. Tebal banget ini. 400 halaman, ini juga 500 halaman. Tapi poinnya ya, jadi buku Serat Centini asli itu jilid 2 itu setelah saya uraikan jadi 2 buku. Makanya di sini jilid 2B. Oh iya, ini jilid 2 juga. Nah, ini bukan Serat Centini kan. Jadi itu Weda Sasangka. Yang ini Serat Centini 2B. Jadi karena ada 2A ya. Nah, 2B ini di sini sudah saya tuliskan rahasia gairah sastra adat pernikahan dan aneka kisah. Jadi isinya itu apa? Rahasia gairah itu apa? Misalnya bagaimana hubungan suami istri. Oh. Yang pas gairahnya itu ya. Ini cocok buat kamu, ya. Bib. Adanya di sini ya kan. Jadi di situ ya supaya bisa terjadi
saling cinta ini saya uraikan. Ya, dari Serat Centini yang hanya menyebutkan sekedar tanggal dan ininya, lalu saya ulas. Nah, makanya jadi tebal. Ya. Oke. Jadi ini berarti setengah dari jilid 2. Setengah dari jilid 2. Ya, jadi 2B ya. Nah, terus di sini ada sastra. Sastra itu dalam bahasa Jawa itu artinya senjata. Karena disinilah bagaimana membuat keris yang baik, ya, karakternya seperti apa dan sebagainya. Itu ada di jilid. Keren teman-teman, bisa dipelajari yang pengen membuat pusaka keris ya, atau pusaka, apa. ya. Di situ ada istilah-istilahnya, ya, untuk keris itu. Ada filosofinya, Filosofi keris itu sendiri. ya. Terus di sini ada adat pernikahan, ya. Adat pernikahan yang berlaku ketika Serat Centini ini dulu ditulis. Nah, supaya kita bisa membedakan, oh iya ya, sekarang kok masih ada yang seperti yang di sini. Nah, sehingga kalau kampung itu adatnya masih sama seperti Centini, daripada cari ke sana sini, baca ini cukup kan gitu kan. Terus itu ada aneka kisah. Ya, ada kisahnya orang baik tapi disakiti dulu, tapi akhirnya memperoleh keberuntungan atau keberhasilan. Ya, ada orang menipu, kelihatannya dapat banyak tapi akhirnya mendapatkan kerugian. Dan itu aneka kisah. Ya. Siap, keren banget. Nah, ini namanya Serat Centini. Serat Centini itu aslinya 12 jilid. Ini baru 2 jilid. Nah, saya bertekad nanti mengulas ke 12-nya itu. Jadi 3, 4, 5, 6 ya, itu. Berlanjut lah ya. Berlanjut ya. Kan nanti yang membedakan itu di bawahnya ini. Ya, ini kan menyingkap rasa, ya kan, menyurat yang tersirat. Jadi artinya saya itu mencoba mengungkap rasanya Centini itu. Sehingga yang tersirat itu bisa dibaca secara tersuratnya. Sedangkan poin-poinnya ya di paling bawah. Ya. Ini berbeda-beda. Jilid 1 berbeda, jilid 2A berbeda. Dan ya. seterusnya, Pak ya. Dan seterusnya, ya. Lantas ini, Pak. Nah, Weda ini. Ya, ini dari buku aslinya itu Pustaka Weda Sasangka. Pustaka Weda Sasangka. Ya, Pustaka Weda Sasangka itu terdiri dari 3 jilid. Ya, jilid pertama itu mengenai sejarah, ya, sejarah kehidupan manusia Jawa, ya. Itu jilid pertama buku itu. Terus kami bedah jadi 2 jilid 1, jilid 2. Lalu buku jilid 2 itu mengenai bagaimana kehidupan itu tercipta dan sebagainya, ya, berdasarkan pandangan Jawa. Ya. Nah, itu kita bagi 2, jilid 3 dan jilid 4. Ya. Jilid 4 sekarang dalam proses penerbitan. Ya. Jadi di sini ini, ya kan, ini jilid 2 kan. Ini berkaitan dengan rahasia-rahasia tugas hidup dan sebagainya itu di sini. Ya. Di sini semua, Pak ya? Ya, semuanya. Ya. Keren banget. Ya, jadi artinya yang sudah ada di toko kan berarti jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, yang jilid 1 itu tadi karena berkaitan dengan sejarah manusia Jawa, jadi pantangannya orang Jawa itu apa. Ya, tapi sebenarnya universal. Ternyata ngalah-ngalahi pantangan-pantangan yang ada di dalam agama itu. Wah, betul. Lebih detail. Lebih detail ya, lagi. Kan di sini dikatakan kan pantangannya itu 19. Ya. Jadi menjadi orang itu ya tidak boleh cari prewangan, ya. Jadi cari prewangan itu, cari kesaktian itu nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, manusia itu harus jujur, nanti sakti dengan sendirinya, bukan cari Orang jujur itu sebenarnya orang sakti itu orang yang bisa jujur, mengendalikan diri seperti itu, Pak. Bukan orang yang belajar kanuragan. Bukan. Ya. Ada di sini semua, Pak ya? Ada. Ini keren banget. Di jilid 1-nya tapinya. Oke. Ini jilid 2 ya. Ini jilid 2 ya. Terus misalnya lagi orang tidak boleh ya istilahnya mencari pengobatan lewat ya katakanlah dukun-dukun yang tidak bisa
pertanggungjawabkan ya. Jadi kalau berobat itu harus jelas. Ya, keahliannya apa, obatnya apa, begitu ya. Jadi ternyata dulu itu sudah punya yang ini tidak boleh ini ya. Juga tidak boleh punya ilmu apa itu memasukkan jin di dalam dirinya. Ya. Kerauhan lah kalau orang Iya, itu juga tidak boleh. Disengaja kan? Iya, itu tidak boleh. Ya. Jadi bagus sebenarnya pengajarannya itu. Ya. Ini bisa didapat di mana, Pak? Nah, ini kan ada penerbitnya, tapi di Shopee, di Anu juga ada ya di Shopee. Ya, ada. Atau teman-teman yang nonton Ngaji Roso bisa pesen di admin Ngaji Roso. Iya, nanti kan dihubungi untuk anunya. Ya, ini keren banget, kalian bisa pelajari. Nanti ada yang ini, yang Weda ini ada jilid 1-nya juga, ini jilid 2. Nanti lanjut sampai 3, Pak. Sampai 3 yang sudah terbit. Ya. Nah, yang sedang dalam proses terbit jilid 4. Kalau yang mau tanya-tanya, penasaran. Jadi ini nanti rencananya itu 6 jilid. 6 jilid, Pak. 6 jilid. Keren banget. Karena ini ngupas buku kuno. Ini pasti nambah wawasan kalian nih. Nah, nambah jadi di situ. pengetahuan, nambah apapun lah, banyak di sini kalian bisa pelajari. Pokoknya nanti kalau yang nonton Ngaji Roso bisa lewat admin Ngaji Roso ya. Ini bukunya kalian bisa dapatkan. Ini keren banget loh. Sayang kalau nggak dibeli ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Apa sih, sejauh mana sih, Pak, pentingnya perintah untuk berhijab di dalam Al-Quran itu atau berjilbab? Oh, gini ya kan semua ini tidak bisa dilepaskan dari budaya. Kultur lagi ya. Kultur lagi ya kan. Makanya banyak yang dilupakan itu kalau berjilbab atau berhijab itu adalah surat 33 ayat 59 ya. Ya, di situ kan dikatakan kan agar dikenali dan tidak diganggu. Artinya pada proses waktu itu gitu loh ya. Waktu itu ya, bukan waktu saat ini. Bukan, kan beda-beda. Kalau orang itu sudah berjilbab, oh ini kelompok pengikut Nabi. Jadi nggak boleh diganggu. Karena ada, kalau kita belajar tafsir itu ada mengapa turun ayat itu. Karena ada orang yang mencolek ya perempuan, padahal perempuan ini ternyata sudah punya suami. Jadi istilahnya curhat ke suaminya. Ya, orang itu dipanggil. Ya, karena kan saya pikir itu orang liar aja di jalanan. Nah, supaya tidak ada alasan mencolek, alasan itu. Nah, itu berjilbab itu pun untuk di luar rumah. Ya. Dan itu pun ada batas usia. Ya, barang siapa sudah merasa uzur dan tidak ada keinginan untuk menikah lagi, boleh melepaskan jilbabnya. Oh gitu ya. Iya, jadi hal-hal yang penting ini yang perlu saya sampaikan. Ya kan? Ini penting banget nih teman-teman. Jadinya. Karena kan banyak teman-teman yang nanya, itu anak seorang kiai kok nggak hijaban? Mohon maaf nih, kita kan sering lihat anaknya Gus Dur juga. Betul. Bahkan Najwa Shihab itu kan. Iya. Ya memang berhijab itu. Memang mereka lebih mengerti, cuma kan nggak mau. Ini kan ada gerakan politik kan. Jadi jilbab itu sendiri selain ada pendidikan untuk menutupi aurat secara agama, tapi kalau hanya pendidikan menutup aurat secara agama itu tidak menimbulkan gejolak. Seperti zaman-zaman dulu, ya kan, ketika tahun 70-an nggak ada masalah. Tapi setelah reformasi, baru di situ ada karena istilahnya kekuatan politik. Ya. Sudah ditumpangin. Nah, sudah ditumpangi ya. Untuk mengetahui berapa kekuatan umat Islam itu, maka perempuannya itu diwajibkan berjilbab. Ya. Kalau secara aturan tetap saja bisa disalahkan. Kalau misalnya ya jilbab itu kalau bagi orang Arab ya kan, ya harus hitam, ya kan, harus hitam semuanya. Ya. Jadi
Tapi di sini kan enggak berwarna-warni. Bahkan bunga-bunga. Bahkan berbunga-bunga, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan. Kalau di sini bisa kita sebut karena tren. Ya, namanya tren. Ketika situasi berubah, ya berubah. Berubah ya. Ya, itu. Makanya saya di sini tidak mengatakan halal haramnya, tidak, tapi reasoningnya. Ya, reasoningnya. Jadi dulu ya kewajiban berjilbab itu turun karena Permasalahannya tadi reasoning. ya, makanya bagi yang sudah uzur ya di situ dibolehkan untuk mencopot gitu loh ya. Karena saya lihat foto-foto Mbah Buyut saya Ya, itu betul. semua pakai konde, Oh pakai iya, kebaya, betul. nggak ada yang Ya, berhijab. cut nyadin segala itu terbuka gitu loh ya. Oke. Ya, jadi kita harus memahami proses kultur bagi bangsa lain ya. Berarti itu real memang ada tunggangan politik ya. Loh Pak, ya? iya, kan orang kita ya, kan tentunya ketika belajar agama Islam itu kan bukan tidak tahu, ya. Semuanya ini kan kesultanan-kesultanan Demak dan sebagainya itu kan Islam, bukan tidak tahu.